Malam Yuni, apa kabar? Kabar baik, Pak. Puji Tuhan. Sekarang pakai masker terus nih, Pak? Iya, jadi karena sekarang ini ada banyak virus Iya. dan kita memang dihimbau untuk kemana-mana selalu mengenakan masker. Iya. Itu sebabnya ada 2 hal penting yang perlu kita lakukan. Selalu mengenakan masker kemanapun kita pergi, dan yang kedua selalu menyiapkan hand sanitizer supaya kita bisa aman dari semua virus yang ada. Betul. Iya. Pak, silahkan duduk dulu. Oke, Pak, pengen ngobrol-ngobrol sedikit nih, Pak. Ya. Nah, yang pengen saya tanyain dari persiapan gereja nih, Pak. Sejauh mana sih, Pak, akhirnya gereja mempersiapkan supaya semua jemaat atau sebagian dari jemaat ya, karena ada tahapan-tahapan, bisa masuk ke ibadah new normal, Pak? Ya, jadi nanti kita akan menerapkan beberapa tahapan ketika kita masuk ke dalam ibadah new normal itu. Oke. Tahapan yang pertama, nanti kita atur di dalam ruangan itu tempat kursinya mungkin untuk 50 orang jemaat terlebih dahulu. Jadi dimulai daripada para leaders dan juga mungkin staff full time ya. Nanti kita akan coba sambil kita simulasikan protokol apa saja yang mungkin masih kurang dan perlu ditambahkan lagi. Lalu setelah itu selesai, kita akan masuk ke dalam tahapan yang kedua. Iya. Di dalam tahapan yang kedua ini tempat kursinya nanti kita akan mulai mungkin kira-kira sekitar 100-an. Nah, ketika kita sudah mulai 100 kursi itu, kita sudah mulai mengundang para pelayan-pelayan jemaat untuk bergabung di dalam ibadah new normal. Ya. Setelah tahapan kedua ini, maka kita akan mulai mengundang jemaat, khususnya jemaat-jemaat yang ada di dalam KUL, Iya. gitu. Setelah tahapan yang kita undang jemaat di KUL yang kita sebut sebagai tahapan ketiga, kita akan masuk ke dalam tahapan keempat, yaitu kita akan buka untuk publik. Oke. Tapi dalam masa seperti itu pun, ketika kita nanti masuk ke dalam tahapan ketiga dan keempat, maka pada saat itu kita akan menerapkan aplikasi. Oke. Nah, saat ini kita sedang mengembangkan sebuah aplikasi untuk pendaftaran buat ibadah. Oke. Karena di tahapan ketiga dan tahapan keempat nanti, tetap maksimal kapasitas ruangan yang kita akan pakai itu hanya 100 lah ya. Iya. Sedangkan kapasitas maksimal kita ruangan itu adalah 600 kursi. Jadi pada saat itu tentunya kita akan membuat aplikasi, memakai aplikasi agar jemaat sebelum nanti dia ikut ibadah, dia bisa mendaftarkan diri dengan menggunakan aplikasi tersebut. Oke. Nah, saat ini aplikasi itu sedang dikembangkan. Yang dikembangkan ya, Pak. Oke. Jadi persiapannya nanti jemaat harus mendaftar lewat aplikasi, Pak. Pertama-tama mereka nanti harus mendaftarkan melewati aplikasi, lalu kemudian mereka akan menerima konfirmasi Oke. berupa QR code. Oh. Nah, nanti ketika mereka datang ke gereja, Ya. mereka tentunya akan melewati berbagai macam protokol yang minggu lalu Ya. sudah dibahas ya. Iya, Pak. Bagaimana mereka nanti suhu tubuhnya akan diukur, dicek, lalu mereka harus cuci tangan terlebih dahulu, mereka akan melewati antrian ya dengan jarak distancing ya. Lalu kemudian ketika mereka tiba di depan pintu, mereka akan dicek QR code itu, konfirmasi itu gitu. Nah, ketika mereka dicek, mereka akan mendapatkan kursi tempat duduk yang mereka sudah booking. Nah, ketika mereka masuk ke dalam ruangan ibadah, mereka akan mencari atau mereka harus duduk di tempat kursi yang tempat di mana mereka sudah booking. Oke. Gitu. Jadi nggak bisa seperti dulu lagi kita bisa duduk di sembarang Mana aja, tempat iya. gitu. Tapi ini mereka sudah blocking seats gitu. Iya. Untuk selama tahapan ini nih, Pak, persiapan gereja seperti singers dan lain sebagainya itu seperti apa, Pak? Oh, tentu. Jadi kalau mungkin minggu lalu yang kita bahas adalah persiapan gereja untuk menyambut jemaat yang beribadah. Betul. Tetapi untuk para pelayan jemaat sendiri pun kita sudah melakukan berbagai macam upaya Iya. supaya protokol itu dilakukan. Ya. Jadi misalnya setelah ibadah selesai ya atau sebelum ibadah, ruangan itu akan kita disinfektan. Oke. Jadi kita steril. Iya, Pak. Lalu yang kedua, untuk pemain musik, selama mereka memainkan alat musik mereka, mereka bertanggung jawab untuk membersihkan alat musik mereka sebelum mereka pakai dan sesudah mereka pakai supaya alat itu steril. Lalu yang ketiga, para pemain musik harus mengenakan masker. Iya. Ya, selama mereka melayani mereka harus mengenakan masker. Kenapa? Karena mereka berdiri dengan jarak yang tidak terlalu jauh dengan singers dan WL. Ya. Ketika orang bernyanyi, mungkin ada droplets yang keluar. Dengan menggunakan masker, mereka bisa melindungi diri mereka. Iya. Nah, sedangkan singer dan WL mereka tidak perlu memakai masker atau face shield.
Tapi mereka bertanggung jawab terhadap busa mic mereka. Oke. Setiap singers dan juga setiap worship leaders, mereka akan mendapat busa mic masing-masing. Dan mereka bertanggung jawab untuk menyarungkan mikrofon mereka dengan busa mic itu. Lalu kemudian setelah selesai pelayanan, mereka juga bertanggung jawab untuk mencopot itu dan membawa pulang serta mencucinya supaya itu menjadi steril kembali. Oke. Dan gereja nanti yang akan bertanggung jawab untuk mensteril setiap alat yang dipakai atau mikrofon yang dipakai oleh mereka, kita steril kembali. Grillnya. Supaya semuanya steril. Iya, iya. Demikian juga untuk tim media dan juga tim sound. Oh, oke. Ya, jadi peralatannya itu kita semua akan sterilkan. Gitu. Iya, iya. Jadi bukan hanya jemaat ya Pak, tapi para pengerja juga sudah kita persiapkan ya. Ya, Oke. betul. Betul. Nah berikutnya Pak, kalau kita lihat nih sudah sejauh ini persiapan gereja mempersiapkan ibadah new normal baik untuk jemaat maupun untuk pengerja Pak. Nah menurut Bapak mindset seperti apa sih Pak yang seharusnya ada di jemaat kita kaitannya ke protokol diri dan di pandemik ini ya Pak? Ya, saya rasa mungkin jemaat sekarang ini sudah sangat familiar dengan COVID-19 ya. Iya. Dan juga tahu gitu bagaimana pemaparannya, hal-hal apa aja yang mesti dijaga gitu ya. Jadi kita untuk menjalankan protokol dan menjaga kesehatan di dalam ibadah new normal ini, kita benar-benar butuh kerjasama dengan jemaat. Betul, betul. Gitu. Jadi kita perlu agar jemaat juga dengan kesadaran Iya. mentaati semua protokol-protokol ini. Itu sebabnya nanti kalau misalnya sudah masuk ke dalam fase ke-2, 3, dan 4, nanti akan ada yang disebut sebagai Satgas Protokol. Oke, iya, iya. Ya. Satgas Protokol Ibadah New Normal, SPIN saya sebutnya. Wah, Gitu. gimana Ya. tuh Pak? Jadi para petugas SPIN ini nanti mereka yang akan bertanggung jawab untuk mengingatkan jemaat juga pekerja Oke. supaya mereka melakukan protokol itu. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kan kita udah lama nih nggak ketemu ya, Iya, bisa saja latah gitu ya. Karena kita ketemu, apa kabar? Lalu kemudian seperti biasa, cipika-cipiki, Iya, Pak. salaman, berpelukan, ya toh. Nah itu kan sekarang sudah tidak bisa kita lakukan lagi, Iya, ya betul, toh. Pak. Sampai nanti masa pandemi ini berakhir gitu. Jadi untuk bisa memastikan bahwa protokol itu dijalankan, nanti para petugas-petugas Satgas ini yang akan bertugas untuk memastikan jemaat dan juga pekerja melakukan protokol yang sudah ada. Dan saya juga berharap kepada jemaat juga, seperti tadi saya katakan ketika saya ketemu sama Yuni ya, bahwa kita memang diminta untuk selalu mengenakan masker, Ya, lalu betul, membawa hand sanitizer. Jadi kesadaran itu bukan hanya nanti kita lakukan di dalam gereja ketika kita ibadah, Ya. tetapi ketika nanti kita selesai ibadah pun, ketika kita melakukan aktivitas kita di luar, nanti kita semua bisa melakukan protokol itu gitu. Betul. Dengan mengenakan masker, menjaga kebersihan tangan, supaya kita pun tidak terpapar oleh virus itu. Karena pemaparan itu bisa saja terjadi di luar dari gereja. Betul, Dan Pak. kemudian tanpa kita ketahui, kita bawa ke dalam gereja. Dan itu yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, nanti jemaat ketika beribadah, ya, bukan hanya mereka akan dia diminta untuk melakukan pendaftaran dan duduk di kursi tempat di mana mereka sudah booking, tetapi saat ibadah berlangsung, mereka harus mengenakan masker dan juga face shield, gitu. Oke. Jadi Pak, saya juga dengar dari Pak Stefanus persiapan dan protokolnya memang banyak ya Pak ya. Nah, saya juga tertarik sih dengan tadi yang Bapak sebutkan soal kita masing-masing juga jemaat dihimbau untuk peduli sama protokol kesehatan diri sendiri ya Pak. Karena memang penularan itu bisa kita yang tertular atau kita menularkan orang lain ya Betul. Pak. Oke, mudah-mudahan dengan sesi kali ini Pak, para jemaat nanti bisa mulai sadar sama protokol kesehatan masing-masing dan kita semua siap menyambut ibadah new normal kembali Pak. Itu harapan saya, Yuni. Iya. Dan saya mau mengingatkan bahwa ibadah new normal ini juga nanti kalau kita sudah masuk ke dalam tahapan-tahapan yang lebih lanjut, Iya. setiap waktu jika terjadi perubahan di dalam zona, misalnya ternyata Bandar Lampung atau Provinsi Lampung berubah zona, gitu ya, dan itu tidak kita harapkan, Iya, Pak. tetapi bisa saja terjadi. Betul. Berubah zona menjadi zona misalnya menjadi orange, kemudian menjadi pink atau bahkan merah, gitu ya. Nah, setiap kali terjadi perubahan zona itu, maka kita akan menyesuaikan. Oke. Jadi tahapan itu bisa saja nanti kita sesuaikan sesuai dengan kondisi keadaan kota.
Ya, ya. Jadi tetap melihat kondisi yang berjalan nanti ya Pak. Ya, kita berharap semua mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar ya Pak, dan kita bisa ibadah normal bersama-sama lagi ya Pak. Harapan saya adalah bahwa dengan protokol yang ada, kita bisa menciptakan suasana yang nyaman dan suasana yang indah bagi jemaat untuk beribadah, sehingga orang nggak khawatir untuk beribadah. Betul. Jadi bukan karena kita takut atau khawatir, tetapi justru kita mau menciptakan suatu suasana yang nyaman bagi kita semua untuk beribadah bersama-sama, sehingga kita bisa fokus kepada hadirat Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih banyak nih Pak penjelasannya hari ini. Nanti semoga para jemaat nanti bisa saling mengerti protokol satu sama lainnya, sehingga nanti waktu ibadah sudah terbiasa ya Pak ya. Oke, mungkin terima kasih Pak, itu saja yang bisa saya tanyakan kepada Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua dapat mengambil bagian dengan tetap menjalankan protokol kesehatan dalam aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita semuanya siap untuk beribadah kembali bersama-sama. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.